نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول أيضا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهل المشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب الجحيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول أيضا خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan Allah, hidup bukan untuk main-main, bercanda, bersenda gurau, tapi adalah untuk memegang tanggung jawab, amanah. Maka Nabi telah jelaskan kepada ini umat, kullukum ra'in, setiap kalian adalah para penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan ditanya di hari kiamat nanti tentang tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Setiap kita ini pemimpin, penanggung jawab. Ada 6 hadirin yang harus kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertanggung jawab atas 6. Yang pertama diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang beriman, jaga diri kalian. Tidak cukup hanya diri sendiri, maka lanjutan itu ayat wa ahlikum, anak dan istri kalian. An-nar, dari api neraka. Jadi saya bapak-bapak bertanggung jawab atas pribadi masing-masing supaya selamat dari api neraka. Dan juga tanggung jawab yang kedua, kita harus menjaga anak dan istri kita daripada sentuhan api neraka. Dan itu berat api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar itu api neraka adalah manusia itu sendiri dan batu-batuan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di atas itu api neraka, yang menjaga di api neraka adalah malaikatun ghilaz, yang kasar, syidad, keras. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah membangkang perintah-perintah yang Allah perintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian hadirin tanggung jawab yang ketiga. Jadi tidak hanya cukup yang penting saya dan istri saya, anak saya, rumah saya sudah beres, belum. Maka yang ketiga Allah berikan tanggung jawab wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah ingatkan pada Nabi SAW untuk mengingatkan juga keluarga beliau yang terdekat, famili yang terdekat, masyarakat di RT kita atau di mahalah kita. Jadi bertanggung jawab atas pribadi sendiri, anak dan istri, juga orang sekitar kita ini, tetangga-tetangga kita, jiran-jiran kita, gabilah kita. Kemudian tanggung jawab yang keempat, litunzira ummal qura wa man haulaha. Yang keempat dan yang kelima, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada Ummul Qura, masyarakat di kota Mekah, tempat kelahiran beliau. Ummul Quranya Nabi SAW adalah Mekah Al-Mukarramah, tempat lahir beliau. Maka beliau bertanggung jawab atas pribadi beliau sendiri, anak dan istri beliau, kemudian masyarakat sekitar beliau, kaum Quraisy, kemudian satu kota Mekah sana, wa man haulaha, dan seluruh jazirah Arab. Saya ini lahir di Banjarmasin, maka saya bertanggung tanggung jawab atas pribadi saya, anak dan istri saya, mahalah saya, juga kota Banjarmasin tanggung jawab saya. Bapak-bapak yang lahir di Medan, tanggung jawabnya Medan. Yang lahir di Jawa Timur, di Surabaya, Jawa Timur secara luas dan sebagainya. Kemudian waman haula, orang sekitarnya, sekitar Mekah, yaitu Jazirah Arab secara keseluruhan. Maaf, saya tadi di Banjarmasin, waman haula, seluruh Kalimantan Selatan. Kalau ingin dibesarkan lagi, tanggung jawab saya adalah Kalimantan Selatan, waman haula, seluruh provinsi yang ada di Indonesia, satu negara.
Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad SAW, kami tidak mengutus kamu kecuali untuk semua manusia. Manusia yang lahir sejak beliau diutus sampai manusia akan lahir menjelang hari kiamat nanti. Rahmatan lil alamin, untuk seluruh dunia ini. Sama kita umat beliau juga bertanggung jawab. Selain pribadi kita sendiri, anak dan istri kita, orang di mahalah kita, di halakah kita, kemudian satu kota kita, kemudian satu negeri kita ini, provinsi-provinsi yang lain, kemudian seluruh dunia. Ini tanggung jawab kita, Pak. Maka jangan sampai kita menjadi orang Yahudi yang hanya beriman kepada sebagian ayat, kemudian kufur kepada ayat yang lain. Maka orang katakan, kamu jangan ngurusi orang lain, urusi diri kamu dulu. Ini seakan-akan dia ingin menjadikan dirinya Yahudi, hanya bertanggung jawab kepada satu ayat saja. Nah, yang penting urusin kamu dan anak kamu, jangan ngurusin saya. Loh, bapak tetangga saya bertanggung jawab juga untuk ngurusin bapak juga. Udah, kita nggak usah pikir negara tetangga lah, pikir Indonesia aja konsentrasi, Bang. Tahun ini nggak usah dikirim kemana-mana. Yang penting Indonesia bereskan dulu, baru negara lain. Tidak bisa, Pak. Berarti Anda ingin memahami, ingin mengambil sebagian ayat dengan meninggalkan ayat-ayat yang lain. Maka dalam satu waktu, hadirin, kita harus memikirkan bagaimana pribadi saya, bagaimana anak dan istri saya, jiran-jiran saya, satu kota saya, seluruh Indonesia ini, dan bahkan seluruh dunia. Kita letakkan fikir, inilah tanggung jawab saya. Semoga Allah mudahkan kita buat tanggung jawab yang demikian. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini tanggung jawab besar. Tanpa ada bantuan dari Allah, tidak mungkin kita untuk mengamalkan. Namun Allah memudahkan kita untuk memudahkan kerja kita yang berat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu setiap saat berpikir bagaimana membantu agama Allah, menyebarkan agama ke seluruh dunia ini kepada semua manusia, nanti Allah pasti akan bantu kalian. Jadi kita yang lemah ini akan dibantu oleh Allah sejauh mana kita mau berpikir untuk membantu agama Allah. Yang kedua, Nabi SAW juga memberikan kunci bagaimana supaya nusratullah datang kepada kita, mudah melaksanakan tanggung jawab yang begitu berat. Maka Nabi sabdakan, wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang saudara kalau itu saudara mau memikir. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba mau membantu saudaranya, mau membantu saudaranya. Kapan Allah membantu saya? Kalau saya memikirkan bagaimana membantu teman-teman yang lain. Kapan Allah membantu saya membereskan rumah saya? Kalau saya berpikir bagaimana membantu rumah-rumah yang lain. Kapan Allah membantu saya ketika untuk menghidupkan mahallah saya? Kalau saya berpikir bagaimana menghidupkan mahallah orang lain. Begitu pula bagaimana supaya kota saya ini hidup, pikirkan kota yang lain. Pikirkan kota yang lain. Ini kaidah daripada Nabi yang nggak boleh dirubah. Nggak boleh dirubah. Saya mau bereskan kota saya dulu. Nanti kalau sudah Banjarmasin maju, baru saya akan bergerak ke Surabaya, bergerak ke Jakarta, ke Bandung, nggak bisa. Sampai Anda mati, Banjarmasin nggak akan beres-beres. Begitu pula Medan, yang penting saya Medan dulu lah. Nggak usah pikir yang lain, Aceh nanti, Padang nanti. Sampai Anda mati, Medan nggak beres-beres. Tapi kalau kita orang Medan mikirkan bagaimana Aceh, bagaimana Padang, bagaimana kota yang lain, Palembang, Lampung, memikirkan ke sana, maka saat dia kerja di kota dia akan dapat bantuan langsung dari Allah. Yang penting Indonesia dulu, Malaysia jangan dipikirkan. Maka di saat Anda membereskan Indonesia, insya Allah nggak beres-beres itu Indonesia. Susah. Tapi saat kita berpikir dalam waktu yang sama bagaimana kirim rombongan ke Malaysia, kirim rombongan ke Thailand, kirim rombongan juga ke Filipina, saat kita menggarap Indonesia akan dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kerja kita ini tertata dengan rapi, Pak. Arahan-arahan masyayikh kita sejak bagaimana menjaga diri kita ini daripada api neraka. Maka dengan pengorbanan lagi-lagi kita berikan. Jadi jangan kurang daripada 10%. Tingkatkan lagi jadi 1/3. Bahkan sampai akhirnya kita betul-betul siap menunaikan janji kita setiap waktu sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Betul-betul sholat saya nusuk, baik kurban, ibadah-ibadah yang lain. Bahkan hidup dan mati saya betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini targetnya. Maka hadirin kita bawa diri kita. Dengan kita hidupkan talim, kita bergerak 2,5 jam dan sebagainya. Itu tujuannya khususnya adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian anak dan istri kita. Inilah kerja Masturah yang sekarang kita dengungkan lagi dan lagi. Mulai kita mengadakan talim di rumah kita. Kemudian istri kita dibawa kepada talim mahalang. Kita bawa dia 3 hari, 15 hari, 2 bulan.
supaya nanti istri kita juga pulang mendidik anaknya dengan pendidikan Islami, sehingga rumah kita terbawa betul-betul kepada suasana rumah tangganya Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga kerja kita. Begitu pula hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, di mahalan kita ada musyawarah harian, berikan waktu 2,5 jam. Jaulah pertama, jaulah kedua. Begitu pula kita bawa untuk keluar 3 hari. Hadirin Allah, masyarakat kita tadi, bagaimana 1 atau 2 orang lama berfikir membawa 8 atau 10 orang baru di mahalan dia, bawa keluar. Ini adalah dalam rangka wa'anzil asyiratakal aqrabin, masyarakat sekitar kita. Begitu pula hadirin Allah, jamaah 40 hari kita bentuk lagi orang dari mahalan kita bawa keluar di sekitar provinsi kita ini. Bahkan hadirin Allah, kita ingin bagaimana betul setiap orang ini jangan sampai belum pernah menggunakan waktu 4 bulan untuk keluar jalan Allah, agar bisa kita berangkatkan ke provinsi-provinsi yang lain. Kemudian hadirin Allah, kita berangkat ke India, Pakistan, agar kita capable untuk menjadi orang yang menjadi dai seluruh dunia, berangkat ke negara-negara jauh. Inilah muzakarah atau amal-amal yang telah disusun oleh para ulul amr kita nih, para masyayikh kita. Maka kalau kita taati, kita belum sampai ke seluruh dunia, tapi niat sampai ke sana, mati. Maka Syekh Abdul Wahab katakan, walaupun kamu buat jaulah pertama di mahalah kamu ini, tapi niat kamu, ya Allah, saya melangkah ke Amerika, saya melangkah ke Rusia nih. Nah, waktu jaulah pertama, kita barangkali hanya mengunjungi 20 buah rumah saja. Tapi niat kita adalah, ya Allah, saya melangkah ke seluruh dunia. Maka nanti saat jaulah pertama Anda, atau waktu 2,5 jam, kita mengunjungi si fulan, dimusyawarahkan 2 rumah. Tapi kita niat, ya Allah, saya melangkah ke seluruh dunia nih. Saya melangkah ke Amerika, ke Rusia, ke mana-mana. Maka nanti kesan daripada dakwah Anda Allah sampaikan ke Amerika sana. Nah, walaupun jauhlah makom. Maka insya Allah, mudah-mudahan suatu saat Anda dihajikan semua insya Allah. Nanti akan ketemu orang yang badannya besar, putih, pakai sorban, meluk Anda. Brother, thank you brother, thank you brother. Heran kita, kok ini orang kenapa terima kasih sama saya? Dia katakan, kamu yang menaskil saya untuk masuk Islam. Kapan? Sayang kita belum pernah ketemu, baru pertama kali ini. Oh, dulu di Amerika, 3 tahun yang lalu. Saya tengah malam, bingung saya, tertidur. Saya mimpi ketemu wajah orang seperti antum betul-betul. 3 tahun yang lalu, hari apa? Hari Jumat malam Sabtu. Oh iya, pas malam jaulah pertama saya. Kesan daripada kata Syekh Abdul Wahab, di Makami. Tapi niat seluruh dunia Allah sampaikan kesannya ke Amerika sana. Begitu pula hadirin Allah. Pas jaulah pertama tadi ternyata melalui titian yang sudah rapuh, ambruk, meninggal dunia waktu jaulah tadi. Tapi niat dia ke seluruh dunia. Maka di hari kiamat dibangkitkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang meninggal dunia punya niat untuk seluruh dunia. Insyaallah kita niatkan demikian. Hadir maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini kerja masturah sekarang yang kita ingin muzakarahkan, Pak. Ini bukan bayan masturah nih, muzakarah. Maka tanggung jawab kita nih. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi saya ketika Allahu Akbar di depan orang banyak di masjid, apakah melalui penghulu atau langsung walinya ayahnya menyerahkan, angkah tuka ibnati fulana bimahar kada, saya nikahkan anak saya nih kepada kamu dengan mahar sekian. Maksudnya saya serahkan anak saya kepada kamu. Maka kita katakan qabil tu nikah, saya terima menikahi dia nih. Apa yang Anda terima, Pak? Ini penyerahan tanggung jawab, penyerahan tanggung jawab, bukan penyerahan sekedar itu wanita kepada kita, tidak. Jadi orang tua yang tadinya membina anaknya sejak kecil, ayah dan ibu dia, maka tiba hari perkawinan, sekarang saya serahkan untuk melanjutkan pendidikan anak saya kepada kamu ini. Maka hadirin Allah, kalau tadi selama dia kecil sampai hari perkawinan, perbuatan dosa yang dikerjakan oleh itu anak wanita, tanggung jawab dia, tanggung jawab ayahnya juga. Ketika itu anak pacaran, itu anak berbuat jelek, kejahatan, perbuatan yang diharamkan oleh Allah, itu ayahnya dapat juga dosa yang sama. Tapi ketika diserahkan kepada itu suaminya, angkah tuka ibnati, dan dia katakan qabil tu nikah, saya terima, maka kemaksiatan dikerjakan oleh istri mulai hari itu enggak masuk pintu ayahnya lagi, tapi mulai kepada suaminya. Jadi kalau malam tersebut ternyata istrinya enggak sholat tahajud, ternyata enggak sholat subuh, dan paginya masih berjalan dengan rambut terbuka, itu sudah lepas tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab siapa sekarang? Tanggung jawab suami. Jadi saya terima qabil tu nikah, bukan sekedar saya terima tanggung jawab untuk berikan makan, minum dan sebagainya, tidak. Tapi adalah melanjutkan pendidikan minal mahdi ilal lahdi.
Maka hadirin Allah, saya harus paham bahwa ketika saya katakan qabiltu nikahaha, saya bertanggung jawab untuk membina istri saya, jangan sampai ada sentuhan api neraka akan menyentuh dia nanti di hari kiamat. Hadirin maka Allah, ini tanggung jawab. Maka dalam kerja kita nih Pak, kerja masturan, di samping kita hidupkan makomi kita, keliling sana kemari, tetap kita bertanggung jawab kepada anak dan istri kita. Dan anak itu bergantung kepada ibunya, kehidupan mereka bersama ibu. Maka yang utama bagaimana istri kita bina, sehingga nanti dia akan menjadi seorang murabbiyah, muallimah, yang akan membina anaknya sehingga menjadi anak yang soleh. Dan memang kesolehan itu anak bergantung daripada ibunya lebih banyak daripada ketimbang suami. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam Al-Qur'an. Hadirin Allah, kalau sudah istri terbina, insya Allah anak pun akan terbina juga. Kalau istri kita tidak baik, jangan diharapkan akan lahir anak yang baik. Illa man rahima rabbuh. Karena Allah sendiri telah jelaskan dalam Al-Quran. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatu bi'izni rabbih, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Negeri yang subur, tanah yang subur akan tumbuh daripada tanaman yang subur pula. Sedangkan tanah yang jelek jangan diharapkan akan tumbuh kecuali tanaman yang jelek pula. Sebagian mufassirin ketika kami belajar dahulu menjelaskan guru kami ini, beliau katakan yang dimaksud balad di sini adalah wanita, istri. Jadi daripada istri yang soleh akan lahirlah anak yang soleh. Dari istri yang tidak benar jangan diharapkan akan lahir anak yang baik. Illa man rahima rabbuh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sejarah sudah membuktikan sama-sama Nabi, suaminya. Hadirin Allah, ayahnya Nabi ini Ibrahim alaihissalam. Yang ini juga ayahnya Nabi juga. Kanaan punya ayah namanya, nama ayahnya siapa? Nuh alaihissalam, Ismail putranya Ibrahim alaihissalam. Dua-dua ayah mereka inilah Nabi. Bahkan anehnya, Kanaan setiap hari diberikan pelajaran oleh orang tuanya nih. Dikasihkan istilah tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, semua diajarkan. Tapi di akhir kehidupan dia ternyata menjadi anak yang kafir, tidak mau ikut ayahnya. Sementara Ismail alaihissalam belum pernah disentuh oleh pendidikan bapaknya. Sejak masih bayi kali dibawa ke lembah yang enggak ada kehidupan. Tapi aneh hadirin Allah, ketika dijelaskan oleh orang tuanya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Saya mimpi dan mimpi seorang mimpi yang hak untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu? Bagaimana pendapat kamu bukan musyawarah untuk mengetes, menguji keimanan itu anak bagaimana. Ternyata hadirin bukan main, luar biasa. Itu anak yang belum pernah disentuh oleh pendidikan ayahnya dengan tegar mengatakan ya abati fa'al ma tu'mar. Satajidun insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang Allah perintahkan, kau akan dapatkan aku menjadi anak yang sabar. Bahkan Maulana Utsman damat barakatuh yang 2 tahun ini datang pada kita, bahkan insya Allah tahun ini juga akan datang lagi. Beliau pernah bayan sebelum disembelih oleh ayahnya tadi, Nabi Ismail alaihissalam masih memberikan bayan hidayah kepada ayahnya. Dia katakan, wahai ayah, kau akan menyembelih aku dan aku siap untuk bersembelih. Ini perintah Allah. Dan kamu sudah siap untuk menyembelih aku karena pisau pun sudah diasah. Tapi ayah, saya takut ketika mata ayah dengan mataku berpapasan, berpandangan, bertemu pandang itu, perasaan iba seorang ayah menyebabkan ayah terlambat atau ragu untuk melaksanakan hukum Allah. Maka saya takut, maka wahai ayah, sebelum kau sembelih aku, tutup kau punya mata. Supaya perasaan iba kepada aku jangan menghalang kamu untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahai ayah, saya takut kalau sekiranya aku masih pakai baju seperti ini, nanti darah akan membasahi bajuku. Ibuku akan melihat, dia akan menangis, melihat kekucuran darah. Lepaskan baju aku dulu wahai ayah, sehingga nanti ibu tidak melihat percikan darah yang ada di bajuku tersebut. Ini anak siapa Pak? Yang bisa memberikan bayan hidayah kepada ayahnya, bukan siap dikorbankan saja, tapi memberikan pengarahan agar ayah jangan sampai perasaan iba, perasaan cinta kasih kepada anak terhalang untuk melaksanakan perintah Allah. Apa yang membedakan keduanya Pak? Ibu. Jadi walaupun belum pernah disentuh oleh pendidikan ayahnya, tapi Hajar radhiyallahu anha tegar untuk membina anaknya Ismail alaihissalam, sehingga anaknya menjadi orang yang siap untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin kerja kita bagaimana membina istri kita untuk menjadi orang yang siap menyiapkan anaknya siap untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin makan Allah. Maka bermula daripada seorang ibu ini. Allahu akbar. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita katakan saya terima untuk menikahi dia, untuk menyempurnakan iman, ibadah, tanggung jawab daripada istri kita ini. Bahkan hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita mulai saat katakan,
bahwasanya Islam ini merupakan satu bangunan, Pak. Suatu bangunan. Yang mana Nabi SAW jelaskan dalam hadis yang sahih, Bunyal Islamu ala khamsin. Bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 tiang pancang. Di atas 5 tiang pancang. Ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal haji liman istata'a ilaihi sabila. Kama qala Nabi SAW. Beliau katakan Islam itu dibangun di atas 5 pondasi dasar. Pondasi yang kuat. Syahadah, salat, puasa, zakat, haji, dan haji. Jadi syahadah, salat, puasa, zakat, dan haji. Ini pondasi. Maka beliau katakan, kalian hendaklah paham. Yang 5 ini adalah pondasi. Apa? Pondasi. Dan Islam dibangun di atas 5 pondasi tadi. Lantas bangunannya itu apa? Kan 5 ini kan pondasi tiang, Pak. Bangunannya apa? Syahadah yang berupa iman. Ini kan pondasi, Pak. Salat kita, zakat kita, itu semua pondasi Islam. Islamnya belum dibangun. Loh, saya kan sudah mengamalkan apa lagi? Saya sudah syahadah, saya sudah salat, saya sudah bayar zakat, saya puasa Ramadan, bahkan tambah Senin Kemis lagi. Puasa saya 3 hari setiap bulan, tapi puasa putih. Zakat saya bayar, bahkan saya bersedekah, saya haji tiap tahun, umrah tiap bulan, apalagi. Berarti Anda sudah membuat fondasi Islam. Anda belum membangun Islam. Belum membangun Islam. Satu orang ingin buat bangunan hotel berbintang 5 dengan 1000 kamar yang luks. Lantas dia bangun di atas 100 fondasi. Setelah selesai fondasi dia bangun, tiang pancangnya, silahkan Pak. Mau tinggal di hotel saya. Ada yang tinggal enggak? Ada yang tinggal? Atau ingin Pak, saya jual hotel saya berbintang 5 dengan fondasi dasar sudah 100, silakan beli. Berapa belinya? Taksirannya berapa? Siapa yang bisa menilai berapa itu harga hotel? Harga bangunan siapa bisa nilai? Enggak ada, Pak. Paling yang mau tidur di sana kucing, tikus, anjing, jin, dan sebagainya. Manusia enggak akan mau tidur. Kapan orang bisa menilai itu Islam, Pak? Kapan orang bisa menghargai, menghormati tinggal setelah dibangun? Bangunannya apa? Itulah muasyarah, muamalah, dan akhlak. Muasyarah hubungan kita, suami istri, anak beranak, dengan tetangga kita, jiran kita. Ini namanya Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز